Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita pada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita hanya mengulang beberapa pelajaran yang sudah kita bahas di 1 bulan terakhir. Ada beberapa hadis dan beberapa jenis-jenis ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan serta keutamaan-keutamaannya. Hadis yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, telah bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Nabi yang menamakan bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan di sana dan langgengnya kebaikan. Faradallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla memfardukan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama. Di teks hadis ini itu dibuka. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan dikunci semua pintu-pintu jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu di bulan itu, di dalamnya, di bulan Ramadan, maradatus syayatin, setan-setan membangkang. Lillahi fihi, Allah punya di dalam bulan tersebut lailatun, satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak keutamaan di sini. Bulan yang berkah, kewajiban puasa, pintu-pintu langit dibuka lebar untuk doa-doa bisa sampai dengan cepat. Kemudian amal-amal kebaikan bisa naik, pintu-pintu jahanam ditutup, setan-setan dibelenggu. Ada malam baik, lailatun khairun min alfi syahr, ada lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kata Nabi, man hurima, siapa yang terhalang dari berbuat baik di bulan Ramadan, faqad hurim, maka sungguhnya dia telah terhalang. Siapa yang terhalang mengerjakan kebaikan, dia terhalang mendapatkan kebaikan, keberkahan, rahmat, pengampunan dari neraka, pembebasan dari api neraka. Macam-macam kebaikan dia terhalang jika dia luput melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Rawahu Ahmad dan Nasa'i wa sahhahu Al-Albani fi Sahih An-Nasa'i. Dari riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Yang kedua ada di riwayat Imam Ibnu Majah. Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, jika telah tiba, awwalul lailatin min syahri Ramadan, malam pertama dari bulan Ramadan, sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Karena dibelenggu ini wa maradatul jin, adalah jin-jin pembangkang. Wa ulqat abwabun nar, pintu neraka. Di atas di teks sebelumnya tadi abwabul jahim, ini abwabun nar, dikunci nar, pintu-pintu neraka dikunci. Alam yuftah minha babun, tidak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka semuanya pintu surga. Alam yughlaq minha babun, tidak ada yang dikunci. Yunadi munadi, ada penyeru yang menyerukan. Kulla lailatin, setiap malam dipanggil. Manusia, jin dipanggil, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, aqbil, terimalah bulan ini. Ini hadiah dari Allah. Satu hadiah yang terbaik adalah bulan Ramadan. Ya syar, wahai orang yang biasa berbuat kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, aksir, kurangin dong berbuat maksiat di bulan Ramadan. Walillahi utaqa minan nar, Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka.
Wadzalika kulla lailatin. Dan ini terjadi pembebasan dari api neraka tiap malam. Kita sudah bahas seperti itu. Setiap malam paling tidak ada 60.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Shahhahu Al-Albani. Syekh Al-Albani mensahihkan di sini fi Sahih Al-Jami', kitabnya kitab Sahih Al-Jami'. Kemudian di sini ada beberapa min anwa'il ibadat fi Ramadan. Beberapa jenis macam-macam ibadah supaya kita nggak bingung. Ada beberapa macam sih ibadah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih. Wa fadailiha, dan beberapa keutamaan-utamaannya. Yang pertama pastinya bulan Ramadan kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Orang beriman dipanggil, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka ibadah yang paling inti di bulan Ramadan itu ibadah puasa, asyam. Makanya bulan Ramadan nama lainnya syahrus syam. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kenapa? Diulang-ulang terus ya. Siapa saja yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisaban, Imam Al-Baghawi bilang ihtisaban ini ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah, wa sawabihi, dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, jadi ampuni dosa-dosa yang lalu. Orang yang berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i, Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis yang senada. Qutaibah bin Sufyan dari Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan Ats-Tsauri, dari jalur riwayatan itu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi ini kebaikan. Dia puasa saja bulan Ramadan, dosanya yang masa lalu, yang masa depan dibebaskan, dihapuskan. Saya masa depan itu kita belum bikin dosa. Seperti sahabat-sahabat Nabi itu, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang kedua al-qiyam, hadis yang sama. Yang ketiga, qiyam Lailatul Qadri, salat malam secara umum, tarawih atau tahajud. Yang lebih puncaknya lagi adalah salat malam di malam Lailatul Qadar. Hadisnya juga sama. Nabi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sama dari Imam An-Nasa'i ada kalimat wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa, siapa yang salat malam qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan penuh iman, semata-mata dilakukan karena Allah, harapan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di Sunan Nasa'i wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Sama juga amalan yang ketiga, qiyamul lail di bulan Ramadan. Ini amalan yang di malam Lailatul Qadar, puncaknya ini. Amalan yang ketiga, qiyamul lail di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sama hadisnya sama. Yang lalu yang akan datang diampuni. Nah, ini yang bahasan dari api neraka, orang diampuni. Dia kalau dapat menjalankan Ramadan dengan baik, insya Allah dia tidak akan bikin kesalahan fatal sampai akhir hidupnya. Ini yang dinamakan dari api neraka, pengampunan. Yang lalu yang akan datang kita belum bikin dosa, belum hidup. Bagaimana sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Nabi masih hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nabi berikan kabar gembira buat sahabat-sahabatnya. Ada 10 yang dijamin masuk surga, ada ahli Badar yang juga ahli surga. Bahkan Allah stempel mereka masih hidup. Radhiyallahu anhu. Allah firmankan dalam atau ayat 100, mereka hidup, Allah sudah kasih tahu untuk kabarnya. Ini kabarnya juga kita dikasih tahu, dibebaskan dari neraka, dosanya diampuni yang lalu, yang akan datang.
Tapi kita nggak tahu nama kita nggak di situ. Nama maksudnya kita nggak tahu namanya. Kalau sahabat Nabi disebut ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Ubaidah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair, Talha, ada Sa'id bin Zaid, 10 itu. Nabi sebut namanya, mereka masih hidup. Dan meninggal nanti ada yang 10 tahun kemudian setelah Nabi, ada yang 30 tahun setelah Nabi wafat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Bebaskan Nabi dari neraka. Kita bisa seperti sahabat. Dan bedanya kita nggak ketahuan siapa nih, saya atau siapa atau nggak tahu. Mudah-mudahan kita salah satu yang terpilih. Kemudian yang keempat, amalan aklatus sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu. Bersahurlah kalian. Fa inna fis suhur atau fis suhur barakah, ada keberkahan. Ada keberkahan di dalam makan sahur. Bulan Ramadan bulan apa? Atakum Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Suruh makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Di sahur berkah. Tambah lagi keberkahannya ya. Tafaqun alaih. Makan sahur bukan biasa-biasa aja. Banyak hadis sudah kita bahas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, seperti itu. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Makan sahur. Dan juga sahur dilambatkan. Yang ketujuh dan ke-8, yang ketujuh ta'khirus sahur wa ta'jilul fitri. Ketujuh yang konsep. Yang kelima, yang keenam. Yang kelima mengakhirkan sahur, yang ketujuh mensegerakan berbuka. An Ya'la bin Murrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 orang, 3 golongan, ya, jin dan manusia, 3 golongan mukallaf yuhibbuhullah azza wa jalla. Allah mencintai mereka. Kalau cinta sama orang yang pertama, ta'jilul iftar, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur, mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Ini sederhana sekali ya. Allah suka sama orang yang sahurnya dibelakangin. Dia makan sahur tidak berberkah. Dia makan sahur di terakhir waktunya. Dia makan sahur jam 2, jam 3. Barokah apa enggak? Barokah. Makan sahur semua waktunya berkah. Di akhir waktu ada Allah tambahin cinta. Berat. Jadi bahasanya, kalau kita kan dulu masih muda nonton sinetron, cinta udah kayak lebay gitu. Ini cinta Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang mengakhirkan sahurnya, yang mensegerakan berbukanya. Kelima, yang keenam. 6 itu ya. Luar biasa ini. Yang ketiga, wadahbi, ini tambahan hadisnya, tapi bukan tema kita. Wadahbil yadain, meletakkan kedua tangan, ihdahuma 'alal ukhra fi shalah. Allah cinta hambanya yang bersedekap di dalam sholat. Cinta, ada tambahan cinta di sini. Tapi ini pembahasan kita. Makanya sebagian ulama, ada hadis yang lain, Allah memerintah para nabi, para rasul untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya waktu sholat, sedekap. Dan ini juga Allah mencintai orang yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sholat. Cinta. Rawah Tabrani fil Awsat. Makanya sebagian ulama, hadis umum dalam posisi i'tidal, mereka mensunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis umum. Tapi itu yang berbeda pendapat nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya buka puasa. Jadi yang ke 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, al-iftar qabla sholatil maghrib. Ya, buka dulu baru sholat maghrib, bukan sholat dulu baru buka. Tapi iftar bukan makan besar. Iftar itu batalin, batalin. Membatalkan saja, takjil. Dan kemudian al-iftar bil rutab awil tamar awil ma, maka buka puasa ini dibatalkan dengan yang pertama, yang paling bagus kurma muda.
Kalau tamar kurma, ya kurma tua, kurma kering. Atau itu kurma basah, kurma muda. Yang kedua atau kurma tua atau kurma kering. Yang ketiga awil ma atau air. Atau secara umum au bisyai'in lam tusibhun nar, dengan sesuatu yang belum tersentuh api. Ini ringkasan yang pelajaran sebulan kita terakhir ya. Sebulan terakhir ini ringkasan yang saya tulis. Dan Sulaiman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum," jika salah seorang di antara kalian buka puasa, batalinnya. Fal yuftir ala tamrin. Buka puasa dengan tamar. Tamar itu kurma. Fa innahu barakah, lihat tadi. Barakah. Dia sahur dia barakah. Dia buka puasa pakai kurma, barokah lagi. Kurma ini enggak banyak nanti. Di hadis yang kedua nanti Nabi disebutkan, Anas ceritakan radhiyallahu taala anhu, Nabi kalau buka puasa kurmanya 3 aja. 3 minum salat. Begitu. Fa in barokah. Idza afṭara ahadukum falyuftir 'ala tamrin fa innahu barokah. Kalau kalian berbuka puasa, bukanya pakai kurma, dia berkah. Yang lain biasa-biasa aja, boleh, enggak, ya kurang. Begitu ya, kalau kita nyamar Nabi gampang, ikutin Nabi. Allah bilang kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikuti aku. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, kata Allah, ikut. Muhammad katakan kepada umatmu, kul katakan kepada mereka ini, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka ini mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Nabi bilang makan buka puasa pakai kurma berkah. Kenapa kita makan kurma? Karena Nabi yang kasih tahu. Nabi yang kasih tahu keutamaan. Ada keberkahan. Ya, kita ikuti. Fa'in lam tajid tamran falma. Fa'in lam tajid, ini nggak punya. Lam tajid, tidak ada kurmanya, tamrannya ada. Falma, maka pakai air. Kalau pakai dua, fa'in nahu tahur, karena air itu suci. Air suci. Kalau makan kurma habis diminum udah berdua ya. Keberkahannya ada kesucian di situ. Rawahu Tirmizi wa sahhahahu. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud wa Ibnu Majah. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini wa sahhahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tir qabla an yusalli. Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu ta'ala anhu bagaimana kebiasaan Nabi. Nabi buka puasa belum salat apa? Salat maghrib. Ala rutabat, beberapa kurma basah, kurma muda. Tapi mahal Ustaz, tapi sunnah. Begitu. Ini enggak apa-apa. Sunnah itu mahal. Ya, sunnah mahal. Sekarang pedagang tahu, pedagang kurma tahu buah-buah yang sunnah dimahalin sama dia. Pemilik hotel juga tahu mau ibadah umroh. Dia di waktu-waktu yang istimewa Ramadan, kalian umroh seperti haji bersama Nabi, kalian mesti bayar mahal. Bulan biasa agak murah. Seperti itu mahal, enggak masalah. Dan Nabi juga kalau makan ajwa terhindar dari pagi ya. Siapa yang mantasabah habis sab'i tamarat ajwa, setiap pagi sarapan pakai 7 butir ajwa, dia tidak terkena sihir, tidak terkena racun. Racun itu buat kena fisik, sihir kena jiwa. Jadi jiwa dan raganya dilindungi sampai besok. Pedagang tahu, makanya harga ajwa mahal. Pedagang biasa. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah yuftir qabla an yusalli. Poinnya Nabi selalu buka puasa dibatalin sebelum sholat. Ala rutabat, kurma muda, kurma basah. Fa in lam takun rutabat, enggak ada kurma muda, fatamarat, enggak apa-apa deh, kurma tua. Kurma tua atau kurma kering. Fa
tua, kurma kering nggak ada. Yang ketiga hasawat min ma. Nabi langsung minum beberapa teguk ma. Semudah itu, nggak ada kurma. Di masjid nggak ada kurma, nggak, jarang. Kurma nggak ada. Di rumah kita adanya air putih, ada bakwan, ada teh manis. Minum air putih sholat. Kenapa begitu? Nabi begitu. Semudah itu Islam. Anas bin Malik ini iya tadi ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu. Abu Daud ini hadis, wa Tirmizi wa hasanahu. Tirmizi menhasankan hadis ini. Wa kharaja Abu Ya'la. Memang Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini tapi dengan bilafzin, dengan lafaz yang lain. Masih dari Anas juga radhiyallahu taala anhu. Beliau cerita, ini hadis ini ceritakan Nabi korma air putih. Oke. Kan Nabi SAW yuhibbu, Nabi cinta. Allah mencintai kita mensegerakan buka, mengakhirkan sahur. Ini juga Nabi suka. Kalau buka, beliau sendiri mempraktekkan ala salasi jamarat. Kormanya 3. Dan kita kan kalau makan korma agak begah ya. 1 aja deh. Nggak dapat. 3. Kok begitu? Ya udah begini, ikutin aja, susah ya. Kalau susah. 3. Tapi biasanya buka puasa kurma 3 butir. Atau syai'in, atau buka puasa kata Anas dengan sesuatu lam yusibhu, yang tidak menimpa dia, makanan itu tidak ditimpa dengan an-nar, api. Makanan ini belum kena api. Kita sudah sering bahas. Jadi nggak ada itu hadis berbukalah dengan yang manis-manis, kolak manis, teh manis-manis dengan ini yang belum sentuh api. Itu yang keempat. Kalau nggak ada kurma, yang nggak ada, yang tua nggak ada, ya dengan yang belum tersentuh api boleh. Ya buah-buahan banyak ya, apel, mau anggur, mau dicuci, jangan digoreng. Pisang mentah, maksudnya pisang yang belum dimasak. Kalau yang dimasak nanti habis sholat. Itu yang ke 4, 5, 7, 8. Banyak doa. Bulan puasa kita masih banyak doa. Kan suatu doa Nabi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu, ada 3 golongan la turad, yang tidak ditolak dakwatuhum. Doa mereka enggak ditolak. Yang pertama as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai buka. Jelaskan berulang-ulang. Rugi orang kalau puasa nggak ngapa-ngapain. Dari subuh sampai maghrib berapa jam? 12 jam lebih. 12 jam lebih. Jam 5 sampai jam 5 aja 12 jam. Ya, 13 jam. Waktu kita makbul, lebih dari setengah hari kita itu makbul siang-siangnya. Kita gunakan buat memperbanyak doa. Dikuatkan lagi habis sholat subuh, waktu pagi, waktu petang, setelah sholat duha itu ada doa yang sunnah banyak. Ditambah doa-doa kita yang lainnya, minta ampun, minta bertaubat, minta dibimbing amal soleh, minta husnul khotimah, banyak, minta semuanya. Dan satu-satunya yang boleh diminta, boleh minta. Yang kedua, al-imam adil, imam yang pemimpin yang adil. Wada'wat al-mazlum, orang yang doanya orang yang dizalimi, doanya makbul. Jadi pembahasan kita tentang orang yang puasa. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam, doanya naik ke awan. Wa tuftah laha abwaabus sama. Jadi doa dengan puasa ini identik ya. Bulan Ramadan itu pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Ini doa dia naik ke langit, di atas naikin awan, lewati awan, terus yarfa'uhallahu fawqal ghamam, doanya diangkat menaiki awan. Wa tuftah laha abwaabus sama. Kalau hari biasa doa lewat dibuka, tapi bulan Ramadan doa molos, pintunya kagak ketutup soalnya. Pintu langit. Nah, ini ada rahasia. Bulan biasa banyak jin-jin yang mencuri dengar berita dari langit. Kenapa? Karena pintu langit dibuka, makanya jinnya diikat. Kalau manusia kan nggak bisa nyolong dengar. Walaupun kata Nabi setan-setan itu ada 2, kata Allah
412. Musuhnya Nabi itu setan jin dan setan manusia. Bapak bisa baca di halaman 412. Setan manusia nggak bisa dengar nguping di langit, di langit. Setan jin bisa, makanya dia yang diikat supaya dia nggak nyolong. Karena pintu langit lagi pada dibuka, semua pintu langit, semua pintu surga dibuka. Dia nggak bisa nyolong berita dari langit ini jin-jin ini. Kemudian doa diangkat di atas awan, dia menembus atas langit dan dia datang ke hadapan Rabb di singgasananya. Wa yaqulu Rabb jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati, dengan kemuliaan, demi kemuliaanku, kata Allah bersumpah dengan zatnya yang maha mulia, la ansurannaka, saya pasti akan menolongmu, aku pasti menolongmu. Allah pasti nolong kita kalau kita doa. Makanya rugi doa, celaka Nabi bilang. Ramadan berlalu dia nggak diampuni. Dan Nabi tadi, man hurima faqad hurima. Siapa yang terhalang kebaikan Ramadan, doanya, puasanya, ya apa, ini nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Allah berfirman, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'dahin, cepat atau lambat pasti aku kabulkan. Pasti aku kabul. Kita minta apa? Diampuni, Allah ampunin. Minta apa? Minta bisa beramal soleh, dapat hidayah, minta terus. Husnul khotimah, kemudahan hidup di dunia, itu yang itu nanti kecukupan hidup, kekayaan, ke macam-macam, mau tanah yang luas, mau ini, mau itu, macam-macam bisa minta sama Allah. Nabi Sulaiman minta, jadi raja yang nggak boleh dikalahin sama yang lain kasih. Kita minta apa? Minta rumah 1 petak, enteng buat Allah. 1 petak, mobil enteng. Nabi Sulaiman minta yang manusia nggak boleh dikasih selain dia, Allah kasih. Kita minta apa? Buat Allah enteng. Langit dan bumi yang begitu luas, Allah mintain dengan 1 kalimat, kun, jadi. Kita minta apa? Segala sendal jepit, segala murah buat Allah. Apapun yang kita minta mudah. Maka banyak minta sama Allah. Rawahu Ahmad, hadis Imam Ahmad. Wa Tirmizi. Imam Tirmizi juga meriwayatkan di sini, tapi ini bukan lafadznya. Wa hasanahu, dengan menghasankannya, walafzuhu, lafadznya as-shahina yuftir. Imam Tirmizi hadisnya orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi menjelang berbuka doanya lebih makbul lagi. Menjelang berbuka setengah jam, jangan jalan-jalan TV, berdoa menjelang berbuka. Dari subuh sampai maghrib doa makbul. Menjelang berbuka itu puncaknya kemakbulan doa. 9. Baca Quran. Dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran. Quran turun kapan? Bulan Ramadan. Quran ini kitab yang penuh berkah. Diturunkan di malam yang Lailatul, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran ini kitab yang penuh keberkahan. Kita dekat-dekat dengan Quran, kita dapat kebaikan itu, keberkahan itu, kemuliaannya juga. Hadis yang umum ada. Hadis yang umum. Dalam iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawma syafi'an yashabi. Bacalah Quran oleh kalian, karena Quran ini akan menjadi syafi'an, pembela, memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang melakukannya, kepada sahabatnya Quran. Kalau kita menjadi sahabat Quran, kita membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya. Intinya bahwa bulan Ramadan nama lainnya Syahrul Quran. Syahrul Quran ya, kita perbaiki hubungan kita dengan Quran. Dan juga ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Kalau bulan biasa ini nggak bisa double. Kalau bulan Ramadan setiap harinya kita bisa dibela oleh Quran. Bulan biasa kan puasa nggak boleh tiap hari, selang-seling, nggak boleh penuh, sebulan penuh. Bulan Ramadan saja yang puasa sebulan penuh. Dan ini dia keduanya, kata Nabi, al-asyam, puasa, Al-Quran yashfa'an, bisa menjadi pembela lil abdi yaumal qiyamah, kepada hamba, seorang hamba hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbana tu siyam wa syahwa fa syafi'ni fihi. Ya Allah,
saya telah mencegah dia dari makan dan syahwat, jadikan saya diizinkan, Allah izinkan. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an juga berkata, ana atun nauma bil lail, saya mencegah dia tidur dari waktu malam. Asy-Syafi'i ini, jadikan saya bisa membela dia. Qala fa yasfa'an, keduanya membelanya. Quran disibukkan dia waktu malam, ini menunjukkan bacaan Quran yang paling bagus waktu malam. Dan banyak ayat bahwa baca malam itu lebih berkesan, di ayat-ayat disebutkan menunjukkan bahwa membaca Quran di waktu malam. Dan ini bisa maksimal dilakukan di bulan Ramadan, bulan biasa. Orang sepi, di rumah sepi, di masjid sepi. Di bulan Ramadan dia ngaji di rumah, luar biasa. Di bulan Ramadan ini luar biasa. Oh, Tabrani wa sahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Itu yang ke-9, memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Yang ke-10, satu, as-shadaqat, banyakin sedekah. Sedekah bulan biasa bagus. Sama kayak baca Quran bulan biasa bagus, bulan Ramadan lebih bagus. Sholat malam lebih bagus bulan biasa, bulan Ramadan lebih bagus. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Doa bagus, hari biasa, siang-siang. Tapi bulan Ramadan waktu puasa lebih makbul lagi. Ini bulan Ramadan itu dia bisa meningkatkan semua kebaikan, pahala, keberkahan ibadah-ibadah kita. Yang ke-10, banyak sedekah. An Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah, paling baik sedekah itu shadaqatun, satu sedekah fi Ramadan. Satu sedekah di bulan Ramadan itu paling baik. Kalau 2 sedekah lebih baik lagi, 3 sedekah ya gitu seterusnya. Tapi Nabi kasih kalimat enteng. Sedekah yang paling baik shadaqatun fi Ramadan. Satu sedekah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama, yang paling afdal. Yang ke-11, banyakin sedekah, banyak doa, banyak macam-macam. Yang ke-11 is it'amul muftirin atau it'am as-shaimin, kasih makan orang yang puasa, yang buka puasa dikasih makan. Kasih makan. Ya, apapun yang kita bisa. Jadi buka puasa itu enggak mahal, kurma 3, seteguk air putih. Ini kagak seteguk ini. Tapi jangan dibuang dosa. Jangan dimubazirkan. An Zaid bin radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man fattara sha'iman, siapa saja yang memberikan makan buka puasa kepada orang yang fattara sha'iman, memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, falahu mislu ajrihi, dia seperti pahalanya, sama. Kita enggak capek dia puasa, kita puasa dapat puasa kita. Kita berikan dia aqua gelas, pahala dia 500 rupiah, pahalanya sama. Pahala kita 10, dia 10, 20. Tapi pahala enggak seperti itu, dia lebih banyak lagi. Min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Imam Ahmad, Tirmizi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di Indonesia bagus budaya. Kalau bulan Ramadan banyak yang memberikan buka puasa. Orang yang puasa, jangan orang yang enggak puasa. Kalau orang di jalanan kan salah tempat orang-orang beriman di masjid, berikan di masjid. Saya melihat banyak orang nggak puasa di jalan. Saya ke bengkel itu kan anak-anak muda, dia ngopi dengan rokok siang-siang, ini nggak sopan. Kalau kita berikan buka puasa di jalanan, itu sebagian mereka nggak puasa. Bukan suzon, tapi kebaikannya kurang. Memberikan makan orang yang berbuka puasa, bukannya nggak puasa. Yang nggak puasa jangan difasilitasin sudah. Ini kebiasaan nanti. Di tempat-tempatnya kita lihat. Nabi juga bilang makanan kita, wa naqulu ta'aman al-abrar, dan memakan makanan kita orang-orang yang baik. Orang yang baik yang makan makanan kita. Bukan orang yang fasik, yang pemalas, yang ahli ibadah. Ini ya dia dikasih tapi belakangan. Yang didahulukan orang-orang yang orang baik. Orang yang berpuasa, begitu. Dan kasih makan orang buka puasa itu luar biasa. Di Indonesia ibu-ibu ada jadwalnya itu setiap masjid. Oh ini ibu ini 1 hari 7 keluarga. Hari besok ada jadwal itu. Indonesia luar biasa bagus.
Dan di negara lain juga ada. Di Saudi juga ada seperti itu. Kalau lomba-lomba yang punya mobil sedan, di dalam belakang itu bagasinya ada yang bawa mobil bak, ada yang mobil, ada yang gila-gila kontainer dibawa sama dia ini, luar biasa. Di Mesir ada Maidatul Rahman sama, mereka memberikan baik, memberikan makan orang yang puasa. Kita berikan yang kita bisa berikan. Yang ke-12, al-umrah fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Umrah itu satu umrah fi Ramadan, di bulan Ramadan, ta'dilu hajjah, seperti haji, kata Nabi. Aw qala, atau di hadis lain, riwayat lain qala hajjatan ma'i, seperti haji bersama. Rawahu asy-Syaikhan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Umrah di bulan biasa bagus. Di bulan Ramadan seperti haji. Sudah dijelaskan haji ini sekarang susah, mahal. Orang-orang yang kurang uang nggak punya uang buat haji. Yang uangnya banyak, kuotanya lama. Ini serba salah. Tapi umrah di bulan Ramadan seperti haji. Makanya bulan Ramadan ini sangat penuh. Bahkan dia lebih penuh dari haji. Bapak lihat tiap malam bulan Ramadan sama bulan haji, malamnya itu kalah. 8 malam yang sholat malam bagaimana, yang luar biasa. Seperti ibadah haji. Ini yang ke-12, umrah di bulan Ramadan. Kalau kita bisa bikin cita-cita umrah bulan Ramadan. Yang ke-13, i'tikaf pasti. Wah, saya nggak bisa umrah. Nah, ini ada solusinya. I'tikaf. An Ali ibn al-Husain an Abihi, dari Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, an Abihi, dari Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa? I'tikaf. Man, siapa yang i'tikaf? I'tikaf 10 hari fi Ramadan, di bulan Ramadan. I'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. I'tikaf bukan sudah dijelaskan oleh itu. Sebagian tidak hadir. Karena kahajatain, dia seperti dua haji. Dua haji. Wa umratain, dan dua umrah. Penuh masih teman ibadah nanti. 2 kali haji, 2 kali umrah. Apa i'tikaf? I'tikaf bukan amal, dia amal berat, amal besar. Rawahu al-Baihaqi. Ini hadis disebutkan oleh Imam Muhajjab dalam Targhib wa Tarhib. Sudah 13. Yang ke-14 zakat fitrah. 14 banyak itu sudah. Kalau masa kita nggak ada yang bisa salah satu, kita lakukan semaksimal mungkin. Berat-berat. Yang tambah terakhir tambah berat. Umrah bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. I'tikaf seperti 2 kali haji, 2 kali umrah. Luar biasa ini. Sekali aja ini gimana gitu ya? Kesusahan, ongkosnya, tenaganya. I'tikaf. Gak pakai uang, gak pakai apa, duduk di masjid, baca Quran, ngaji, baca doa, sholat, macam-macam, doa, zikir. Nah, amalan utama selain ini menuntut ilmu. Kemudian memperbanyak zikir di semua waktu kita. Zikir itu mahal. Alhamdulillah, kata Nabi, memenuhi timbangan. Subhanallah wa bihamdi, memenuhi timbangan seperti seberat bumi dan langit. La ilaha illallah memenuhi mil'us samawati wal ardh. Kalimat semua berat. Diperbanyak semuanya, menurut ilmu, memperbanyak zikir. Itu sudah berapa? 16. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang kalau dirinci ini luar biasa semua. Ramadan. Yang salah dari saya, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita, di siangnya dan di malamnya, dengan penuh keikhlasan, pengharapan wajah Allah saja. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi